Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Syafiani, NIM 0505 20 10 12. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinasti Abbasiyah, yaitu bagian dari berdirinya dinasti Abbasiyah, para khalifah dinasti Abbasiyah, dan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baiklah, kita masuk di bagian pertama, yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Baiklah, selanjutnya itu tentang para khalifah dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah yaitu Abu al-Abbas al-Saffah. Abu Abbasiyah al-Saffah mendirikan Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 750 Masehi. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung lama, yakni kurang lebih 6 abad lamanya, yaitu pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai dengan 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dinyatakan oleh Bani Hasyim setelah meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang berhak berkuasa adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak-anak beliau. Khalifah kedua dinasti Abbasiyah ialah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Dalam Khalifah Abu al-Abbas al-Saffah, al-Mansurlah yang paling gigih dan pembina yang sesungguhnya Daulah Abbasiyah, yang menetapkan posisi daulah ini menghadapi lawan-lawan dengan keras seperti Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Ia menyingkirkan tokoh-tokoh yang menjadi lawan-lawan politiknya. Untuk mengkokohkan posisi daulahnya, Al-Mansur mengambil strategi yang beda dengan Daulah Umayyah yang bercorak ke Araban. Ia mengambil hubungan dengan Persia dan melengkapi struktur pemerintahannya. Khalifah ketiga ialah Al-Mahdi. Al-Mahdi lahir di Haima pada tahun 126 Hijriah dan memerintah dari tahun 775 sampai 785 Masehi. Di antara prestasi-prestasi Al-Mahdi ialah pembebasan para tawanan dan pembangunan gedung-gedung sepanjang jalan menuju Mekah. Dia juga membangun kolam-kolam dan mengisinya dengan air sumur supaya dipergunakan oleh khalifah-khalifah. Dia memberi bantuan tetap kepada mereka yang ditawan dan mereka yang terkena penyakit kusta sehingga mereka menjauhkan diri dari meminta dan mencegah menjalarnya penyakit kusta ini. Khalifah keempat ialah Al-Hadi. Al-Hadi adalah khalifah pengganti Al-Mahdi yang merupakan anaknya sendiri. Pada tahun 166 Hijriah, Al-Mahdi melantik pula anaknya yang lain yaitu Harun al-Rasyid sebagai putra mahkota calon pengganti Al-Hadi jikalau Al-Mahdi wafat. Al-Hadi dilantik menjadi khalifah yang menggantikannya secara resmi. Khalifah Al-Hadi adalah khalifah yang tegas, walaupun ia gemar bersenda gurau, tetapi ini tidak mainkannya dari pemikul tanggung jawab. Masa pemerintahnya Abbasiyah merupakan masa keemasan atau yang sering kali disebut The Golden Age. Khalifah kelima ialah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 sampai 809 Masehi. Era pemerintahan Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun dikenal sebagai masa keemasan Islam, The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia.
Harun al-Rasyid dilahirkan di Rayyi dekat Teheran di Persia pada bulan Zulhijjah pada tahun 45 Hijriah atau Februari 763. Baiklah, materi selanjutnya ialah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejak lahirnya agama Islam, lahirnya pendidikan dan pengajaran Islam. Pendidikan dan pengajaran Islam itu terus bertumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Rasyidin dan masa Umayyah. Pada permulaan masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya tersebar dari ke kota-kota sampai ke desa-desa. Yang pertama, tujuan pendidikan. Di dalam tujuan pendidikan di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Di dalam tujuan keagamaan dan akhlak di sini, anak-anak didik diajar membaca atau menghafal Al-Quran, ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Yang kedua, tujuan masyarakat, yaitu pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Yang ketiga, yaitu tujuan cinta akan ilmu. Tujuan mereka tidak lain untuk memuaskan jiwanya untuk menuntut ilmu. Tujuan cinta akan ilmu pengetahuan ini dimaksud agar pemuda-pemuda itu mencintai ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah tujuan kebendaan. Tujuan kebendaan pada masa itu, mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau memungkinkan mendapatkan kemegahan atau kekuasaan dunia ini sebagai tujuan sebagian orang pada masa sekarang ini. Yang kedua adalah metode dan pengajaran pendidikan. Pendidikan adalah suatu yang esensial bagi manusia. Melalui pendidikan manusia bisa belajar mempelajari alam semesta demi mempertahankan kehidupannya. Karena pentingnya pendidikan Islam menempatkan pendidikan pada kedudukan yang sangat penting dan tinggi. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan dan pengajaran digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, metode lisan berupa dikte, serama, qiraat, dan dikusi. Yang kedua, metode menghafal berupa ciri umum pendidikan masa kini. Murid harus membaca berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hanafi, seorang murid harus membaca satu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalnya. Yang ketiga, metode menulis dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode ini adalah mengkaji karya-karya ulama sehingga terjadi intelektuasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.